Sekali persaingan yang terjadi di kelas Moto2 yang baru saja kita saksikan, akan tetapi Pedro Acosta menunjukkan bahwa dia merupakan pembalap terbaik untuk kota ini, dan sedangkan Tony Arbolino yang di musim lalu menjadi pemenang di kota justru berada di podium kedua dan ketiga. Ini merupakan hal yang tidak disangka-sangka Boben Schneider bisa berada atau melengkapi podium ketiga. Saya akan kembali membahasnya dengan Mas Joni dan juga Harlan di sini. Mas Joni, ya. Saya speechless. Menyaksikan balapannya boleh loh Mas Joni kalau mau komentar loh Mas Joni. Tapi kalau kita lihat sebenarnya memang ya ini menunjukkan bahwa dua pembalap Pedro Acosta dan Tony Arbolino ini memang kandidat terkuat untuk Moto2 tahun ini. Ini bagaimana mereka berdua tampil begitu Spartan dan gilanya lagi tuh mereka tidak sampai kehilangan waktu saat berduel. Jadi ini dia bisa membuat gap dengan rombongan belakangnya cukup jauh. Jauh sekali. Dan satu hal yang patut diacungi jempol adalah Pedro Acosta tuh sabar, tidak terburu nafsu, dan bahkan di beberapa titik yang sebenarnya itu kelemahan dia, malah dia melakukan manuver yang tidak diduga oleh Arbolino sehingga dia berhasil memenangi Moto2 Amerika 2023. Iya, dan dia memang sudah menunggu-nunggu momen ya, seperti yang tadi Mas Joni katakan bahwa dia sangat sabar sekali dan sudah menunggu-nunggu momen kapan nih ibaratnya Tony Arbolino melakukan kesalahan. Dan tadi kita lihat adalah Jack Dixon yang sayang sekali tidak bisa mengikuti balapan kali ini, padahal dia merupakan salah satu favorit saya untuk bisa naik ke podium. Dan saat ini Harlan, kita lihat bagaimana serunya balapan Moto2 ini. Iya, kita lihat dari awal memang nih di front row aja sendiri aja tadi udah ada 6 pembalap ya dalam satu grup ini. Sayang sekali memang tadi Boben Schneider yang tadinya di depan sempat karena banyak bersenggolan akhirnya bisa ke belakang, tapi syukurnya bisa di ketiga ya. Kita dengarkan terlebih dahulu wawancara dengan Boben Schneider. Through to the podium. Tell us about it, please. Yeah, honestly, I don't have a lot of words. Because my grandfather died 2 days ago, and this is for him. It's all about him. And for my family, for all the hard years, it's been a long journey to stay here. That's why it gets me emotional. But yeah, thank you to my family, my father, my mother, my girlfriend, and my grandfather. He helped me today. Big congratulations and a big hug. Ya, kami turut berduka cita atas meninggalnya kakek dari Boben Schneider beberapa hari lalu seperti yang dikatakan oleh Boben Schneider, tetapi perlu dicatat bahwa Boben Schneider mencatatkan hasil terbaiknya sejak dia balapan di Moto2 dari 2018 maksud saya. Ya, dan ini merupakan podium pertamanya sejauh ini, Harlan. Iya, ini podium pertama, makanya dia tidak bisa berkata banyak katanya. Dia bilang yang pasti dia senang sekali bisa mungkin mempersembahkan podium ini untuk kakeknya. Betul. Ya, kita dengarkan terlebih dahulu wawancara dengan Tony Arbolino. Tony, what a race. The two of you showed such skill right to the end. All I can say is I look forward to watch both of you do that in MotoGP. This is not end. This is not end, I swear. Of course I'm happy because I started a bit in third row and was not so in front. But anyway, in one lap I tried to overtake everyone and try to be in front. This was my mentality, and nothing. Just a bit upset of the last lap. I knew that he was coming in this corner to overtake me because I always heard the engine, but then I don't know how to manage it well. He was fast. He was really clear, but this is not end, I swear. I mean, I was also looking a bit of the points, important points. That Canet was not so close, so I tried to bring it home, and then see you next. Great job. Congratulations. Yes, this is not bad for sure, karena dalam 3 seri berturut-turut nama Tony Arbolino ini selalu naik podium. Konsistensi dan juga bagaimana defense yang sangat bagus sekali diperlihatkan oleh Tony Arbolino nih Mas Joni. Ya tadi sempat bilang ya, ini belum berakhir nih, masih panjang. Jadi dia akan tunjukkan bahwa performa yang sekarang ini udah cukup bagus. Cuman memang dia bilang Acosta memang lagi lebih kencang sehingga dia tadi sempat agak sedikit. Udah sering denger banget suara mesinnya, tapi tadi dia agak sedikit salah antisipasi sehingga membuat agak celah yang berhasil diambil oleh Pedro Acosta. Tapi paling tidak Arbolino saat ini ya pantas untuk disebut-sebut sebagai ya dua kandidat juara dunia tahun ini nih, karena melihat duel mereka cukup Spartan. Ya, kita dengarkan terlebih dahulu wawancara dengan Pedro Acosta.
Pedro, what a battle of skills and wills. How do you feel about that win? Was hard the last lap, but anyway, was a long race. Like I said yesterday, tough, really tough, with this flowing part in the beginning. But anyway, I was thinking that the best way to can fight was wait to the end when the tire do a big drop and also the fuel. And like this, I did it. In the end, was really nice battle, I think, for the TV. But anyway, I only have to say thanks to all the team that was so hard this weekend to give me a competitive bike here that was not our best track of all the season. Also, all the people that support me at home. Also, my mother, my sister, my girlfriend that are here with me. Thank you for everything. Great job. Congratulations. Iya, dia juga mengatakan bahwa ini memang merupakan battle yang sangat sulit sekali antara dirinya dan Tony Arbolino, but at the end he did it. Dan kita lihat sama-sama ini adalah cuplikan bagaimana panasnya persaingan antara Pedro Acosta dan juga Tony Arbolino, dan kedua-duanya ini memang pantas berada di podium. Kita lihat bagaimana bagusnya Tony Arbolino menutupi Pedro Acosta, tetapi Pedro Acosta juga cukup cerdas untuk melihat kesalahan yang bisa dimanfaatkan dari Tony Arbolino. Dan Pedro Acosta ini di balapan seri Argentina sebelumnya dia tidak berada di podium, dia finish di urutan ke-12, tetapi pada race di pembuka seri Portugal dia menjadi pemenang di sana, dan akhirnya dia bisa mengambil alih kembali pemenang di race kali ini, dan ini merupakan hasil yang pantas didapatkan. Dan kalau kita membahas mengenai prediksi sebelum jalannya balapan di Moto2 ini, Mas Joni, hilang semua kecuali Pedro Acosta ya. Benar sekali. Philip Salak jauh sekali. Vietti apalagi. Iya, apalagi benar sekali. Kalau Harlan tadi prediksinya adalah Pedro Acosta, kemudian Vietti, kemudian Mas Bo. Ternyata benar Mas Bo-nya. Ini tidak disangka-sangka. Sayangnya Vietti-nya digantikan oleh Arbolino, dan ini adalah Fermin Aldeguer juga yang sempat berusaha untuk finish di urutan ketiga. Jadi sempat terjadi insiden senggolan tadi dia. Kita lihat tadi senggolan dengan si siapa, dengan Canet. Jadi dia sempat kehilangan, coba masuk. Pada saat itu tikungan beberapa tuh diduel oleh Canet lagi, jadi senggolan. Makanya keluar, dan ini dimanfaatkan oleh Salak. Nah, Salak itu dan Bo Bernschneider bisa masuk ke posisi lebih depan. Nah, ini Alcoba. mungkin ini memang terheran-heran ya. Yang malah posisi 6 bisa ketiga. Bisa ketiga, betul. Karena memang tadi kan sempat kita lihat bahwa emang di rombongan di 2, 3, 4, 5 ini jaraknya sangat dekat sekali. Jadi memang jangan sampai melakukan kesalahan, tapi ternyata memang ya beberapa pembalap terlibat insiden melakukan kesalahan, sehingga Bo Bernschneider bisa memanfaatkan momentum itu dengan finish di podium 3. Iya, tadi saya sangat seru sekali fokus untuk menyaksikan balapan di grup 1, tepatnya antara Pedro Acosta dan Tony Arbolino. Saya kehilangan bagaimana ceritanya yang tadinya Bo Bernschneider berada di urutan ke-8, kok tiba-tiba udah 3 gitu. 3 detik personal jaraknya. Iya. Jadi ya kameramen juga bingung ya gimana covernya. Karena soalnya di depan juga sangat seru sekali. Kalau dilewatkan juga tidak bisa juga ya ibaratnya ya. Dan kita lihat saat ini adalah suasana menjelang podium seremoni untuk kelas Moto2. Dan jangan dilupakan juga GP Mania, kita punya podium race juga yang nantinya akan ditutup 30 menit sebelum race MotoGP berlangsung. Dan juga kita tetap akan melangsungkan live reaction juga pada saat live MotoGP-nya berlangsung, tetapi live reaction bisa disaksikan melalui channel YouTube Trans7 Motorsport dan juga Instagram kita @officialmotogpt7. Hanya live reaction, kita tidak menayangkan live race-nya baik melalui Instagram kita dan juga melalui YouTube channel kita. Tony Arbolino. Ya mungkin ada yang bertanya-tanya juga ya, kenapa ini kok Bo Bernschneider membawa benderanya merah putih nih? Kenapa nih ibaratnya? Iya, benar sekali. Mix Indonesia. Karena timnya adalah Indonesia kan? Iya. Karena timnya adalah Pertamina Mandalika. Ya, benar sekali. Pertamina Mandalika SAG Team, dan juga tadi kakeknya kata Harlan dan juga Mas Joni ya. Iya. Merupakan orang Indonesia. Dan sebentar lagi kita akan menyaksikan penyerahan trofi untuk podium ketiga tentunya, yaitu maksud saya adalah Bo Bernschneider.
Ya, ini memberikan bukan semata-mata duel antara juara dunia Arbolino dan juga Acosta, tapi ini emang dua tim ini juga langganan mencetak pembalap juara dunia di Moto2 Ya. antara tim KTM Ajo dan juga tim McVitie. Ya, jadi memang sudah terkenal ibaratnya timnya ini memang tim yang oke. Iya. Jadi McVitie terakhir juara dunia Moto2 adalah Franco Morbidelli 2017. Ya. Sementara Ajo kan kemarin Augusto Fernandez. Benar, yang udah naik ya. Betul. Dan sekarang kita akan mendengarkan National Anthem of Spanyol. Ya, sekali lagi saya ucapkan selamat untuk Pedro Acosta yang berhasil menjadi pemenang di balapan seri ketiga untuk Moto2 musim ini. Kemudian di podium kedua adalah Tony Arbolino yang saat ini masih memimpin klasmen sementara untuk kelas Moto2, dan di urutan ketiga surprisingly adalah Boben Schneider yang berhasil mendapatkan 16 poin. Tim Pertamina Mandalika SAG Team, di mana ini merupakan podium pertamanya sejak dia bergabung di Moto2. Bahkan ketika dia juga balapan di Moto3 dia tidak berhasil mendapatkan podium. Jadi ini benar-benar podium yang spesial sekali untuk Boben Schneider. Dan tadi sempat ada nih ibaratnya war dari Mas Joni dan juga Harlan. Ini Moto3 tadi Spanyol nih pebalapnya menang. Moto2 Spanyol, maksudnya apa sih Mas Joni? Jangan-jangan MotoGP Spanyol juga. Jangan gitu, banyak yang nggak setuju nih pasti ya. Karena fansnya banyak banget nih yang pengen pebalap-pebalap Italia untuk naik podium di MotoGP. Nah, nanti kita akan membahas kelas MotoGP karena persis setelah ini akan ada kelas yang ditunggu-tunggu, yaitu kelas Premier, apalagi kalau bukan MotoGP. Dan kita lihat terlebih dahulu, ini adalah final result dari balapan seri ketiga. Seperti yang tadi kita sudah sebutkan, urutan 1 sampai dengan 3. Kemudian di urutan keempat adalah Jeremy Alcoba di sana. Dan urutan kelima, Philip Salak. Urutan keenam adalah Fermin Aldegar. Dan Somkia Chantra, pebalap asal Thailand, berada di urutan ke-11. Dan Ai Ogura berada di urutan 15. Sangat disayangkan sekali. Dan setelah itu ada Joe Roberts dan Zonta berada di urutan 16 dan 17 klasmen saat ini. Lalu kalau kita lihat Izan Guevara di sana, dan dari urutan 18 dan seterusnya ini masih belum ya Mas Joni ya. Iya, betul. Benar sekali. Dan setelah ini kita akan melihat championship standing pastinya. Dan tadi saya sudah sempat mengatakan juga bahwa Tony Arbolino semakin kuat di championship standing sementara ini sampai dengan seri ketiga, karena yang naik podium terus-menerus adalah dia, yaitu Tony Arbolino dengan 61 poin saat ini. Sementara Pedro Acosta hasil dari kemenangan hari ini membuatnya berada di posisi kedua dengan 54 poin. Aaron Canet berada di urutan ketiga 41 poin. Philip Salak berada di urutan keempat 33 poin. Dan Boben Schneider berhasil naik ke podium ketiga hari ini. Dia berada di urutan ke-12 dengan 16 poin, naik 14 posisi. Ya, jauh sekali tentu saja, dan he deserve it. Betul. Karena memang sangat bagus sekali dia balapan hari ini. Dan kita lihat Fermin Aldegar berada di urutan 14 dengan poin yang berada di poin 14 juga. Sergio Garcia berada di urutan ke-12 tadi, dan sementara ini adalah Constructor Championship, Harlan. Ya, pertama cuma Kalex, duanya memang berarti ada dua Ada dua kontraktor saja, ya. benar. Bosco Scuro ini sebenarnya speed up. Ya. Iya. Dan ini Tim adalah satu. tim championship. Tapi kenapa ya kita lihat ini Sebelumnya, kayaknya ya? betul. Agak tidak- udah sedikit old kayaknya ya. Harus diganti mestinya. Kita duanya ada Red Bull, KTM dan Ajo. Betul. Ya, itulah tadi berdasarkan hasil dari seri ketiga yang baru saja kita saksikan. Tentu saja persaingan sudah
berubah lagi dan juga semakin panas tentunya juga. Iya. Dan ini akan berlanjut di Jerez nantinya. Tapi sebelum kita membicarakan mengenai Jerez, karena masih di seri berikutnya, saya ingin membahas komentar-komentar dulu nih yang udah komen di Instagramnya @officialmotogp T7. Setuju nggak sih? Tadi kan Mas Joni dan juga Harlan sempat say warning, waduh Moto3 dan juga Moto2 pemenangnya ini adalah pebalap Spanyol. Jangan-jangan nih MotoGP pebalap Spanyol juga. Kalian setuju nggak sih? Coba kita lihat nih komennya di Instagram @officialmotogp T7. Ada dari Syairuli. Syairuli mengatakan, go go go, jalan-jalan pakai mobil Ayla. Cakep gitu. Cakep. Dari Banjarmasin sampai Jakarta. Cakep. Biarpun pembalap lain juaranya, tetep Peko banyak ya idolanya. Ini gimana sih penonton bayarnya kurang semangat deh ini. Bilang cakepnya kayaknya kurang ikhlas gitu ya. Nah selanjutnya selain Syairuli ini, ada juga nih yang mendukung pebalap lainnya yaitu Vina Cahyadi. Udah siap nih penonton bayaran? Oh, pakai Jalan-jalan. Pakai pantun lagi nih. Oh iya. Oh, iya. Oke. Jalan-jalan beli tape sama baju. Cakep. Barangnya diumpetin karena gerimis. Cakep. Yuk nonton MotoGP di Trans 7. Cakep. Jangan bikin Mimin menangis. Aku jagoin Peko sama Bezeki ya. Yeay, Gimana masih Tali. kangen Tali. aura VR46? Nggak ada The Doctor, nggak apa-apa lah. Anak muridnya yang penting ganteng tuh kan. Yeay, Nggak ada yang cocok. setuju tuh. Mas Joni dan juga Harlan nggak ada yang setuju kalau pemenangnya adalah pebalap Spanyol. Spanyol. Semuanya pengennya pebalap Itali. Nah tadi kan kalian udah ngasih pantun nih. Terima kasih sekali GP Mania. Nah sekarang saatnya Mas Joni dan juga Harlan ngebales pakai pantun. Boleh Mas Joni? Nanti boleh lo dipikirin, tapi sekarang kita harus jeda dulu Oke. sejenak nih karena kita akan kembali lagi setelah ini. Ingat ya nanti harus ditagih sama mereka berdua pantunnya. Kita bakalan kembali lagi.